Pemirsa, sejumlah tokoh mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan kedatangan tokoh tersebut untuk menjalani pembekalan sebagai calon menteri, wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah calon menteri meninggalkan kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Mereka mengikuti pembekalan di Hambalang sejak Rabu pagi. Sejumlah tokoh mengatakan pembekalan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dengan bahasan seputar geopolitik, anti korupsi, dan strategi pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 2 jam. Bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri kebagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar perluas wawasan untuk bagi para menteri, ya. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Itu kan beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Dari tokoh tersebut ada sejumlah menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak menteri kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan selebritas juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, A. Jadi belum tahu nih, A. Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara. Taufik Hidayat diminta Prabowo untuk membantu kabinet di bidang olahraga. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja.
Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Menpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Selain itu, selebritis sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesa juga berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto dan mengaku diminta membantu Prabowo bergabung dalam super tim di kabinet pemerintahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Menteri Kabinet Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menkominfo, kemudian Agus Jabo, menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima, Mugianto sebagai tenaga ahli KSP, Immanuel Ebenezer, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra, Faisal Reza, politisi PKB, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dan Afriansah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari puluhan tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, belasan nama diantaranya adalah menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menjenguk cucu barunya dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya melihat secara langsung sejak kelahiran cucunya pada Selasa lalu. Presiden Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi tiba di Rumah Sakit Bunda Jakarta sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jokowi menyebut anak pertama dari pasangan Kaisang dan Erina Gudono ini dalam keadaan sehat. Diketahui anak pertama Kaisang dan Erina lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 berjenis kelamin perempuan. Putri Kaisang dan Erina itu diberi nama Bebingah Sang Tan Sahayu. Tadi semuanya sehat. Anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Ya, nengok cucu lama kan nggak apa-apa. Belum berani saya, kalau masih kecil itu masih bayi, belum berani.
Yang pilih nama? Ya Bapak Ibunya dong. Namanya tadi sudah tapi kan sudah disampaikan. Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak? Ya panggilannya Bingah, Bebingah. Bebingah itu bahagia.